Halo, teman pemilih, ketemu lagi bareng kami di podcast KPU Kota Pasuruan, belajar pemilu bareng podcast KPU Kota Pasuruan. Di sebelah saya ini sudah ada Komisioner KPU Kota Pasuruan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Ibu Mimi. Selamat pagi Bu Mimi. Selamat pagi juga Gimana Bang kabar? Bil. Alhamdulillah baik-baik Baik. saja. Sapa Sehat dulu selalu. teman-teman pemilih, disapa Bu. Halo semua teman-teman pemilih Mantap. yang ada di Kota Pasuruan. Semoga nanti kita dalam perjalanan podcast ini saya terutamanya memberikan banyak informasi kepada para pemilih semuanya untuk akhirnya saya harus memilih wakil rakyat, harus mengikuti jalannya proses Betul. pemilu nantinya. Oke, Bu, jadi begini, untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini, saya teringat sama acara KPU beberapa hari lalu. Itu ada launching untuk pemilu serentak tahun 2024 via YouTube. Oke. Nah, iya. KPU juga di situ sudah menetapkan harinya 14 Februari 2024. Oke. Kalau kata orang itu barengan sama hari kasih sayang. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya dan juga teman pemilih mungkin di luar sana, tahapannya kapan, Bu? Oke. Jadi sebelum saya ke tahapan nih ya, Mm-mm. memang di Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah diatur sekali terkait tentang pelaksanaan pemilu, Ya. yaitu hari, tanggal, dan waktu. Dan itu diterbitkanlah keputusan KPU, Bang Bil ya. Ya. Nanti di keputusan KPU itu untuk yang kemarin kebetulan yang tanggal 14 Februari 2024 itu KPU menetapkan pada tanggal 31 Januari 2022 Oke. itu KPU mengeluarkan keputusan 21 tahun 2022 itu terkait ditetapkannya hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak. Gitu. Oke. Nah, terus jadi belum Bang Bil. Oh, belum, saya ada lagi. Menjelaskan yang Oh iya, silakan tahapan, lanjut Bu. Saya ya kan? nafsu nih, lagi semangatnya mau gitu. nanya. Oke. Sabar Lanjut. dulu. Tenang Bang Bil. Jadi tahapan penyelenggaraan pemilu itu dimulai nanti paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. 20 bulan sebelum Februari 2024. Intinya itu kita sudah start untuk tahapan awal. Oke. Iya, tahapan awalnya kita nanti di bulan Juni. Oh, sekitar Kurang 4 berapa? bulan, 4-5 bulan lagi lah kira-kira. Oke. Iya, kira-kira itulah. Kurang 4 bulanan lah. Iya, untuk kita menyongsong tahapan. Tapi kita tetap menunggu entah itu keputusannya tahapan itu akan dikeluarkan kapan oleh KPU RI ini, nanti kita tunggu launching tahapannya ya. Berarti panjang juga ya Bu, tahapan KPU itu sampai hampir 2 tahun. 2 tahun kurang sedikit kan, 20 sedikit, bulan. Iya, kurang 4 bulan. Kurang 4 bulan betul. Nah, terus pertanyaan kedua nih Bu. Ini mungkin banyak juga ditanya. Untuk apa pendaftaran partai politik itu di KPU kapan kira-kira? Iya. Kalau pendaftaran partai politik itu memang dibukanya pendaftaran itu nanti itu selambat-lambatnya 18 bulan. 18 bulan. Sebelum hari pemungutan suara. Oke. Jadi di situ di pendaftaran, jadi partai politik yang ingin mengikuti sebagai peserta pemilu ya. Untuk mempersiapkan dokumen dokumen berkas segala macam ya. Untuk didaftarkan ke KPU. Begitu ceritanya. Jadi nantinya kita akan menerima pendaftaran dari parpol. Jadi disertai dengan dokumen persyaratan yang pendukung. Iya, dokumen persyaratan yang ditentukan. Oleh itu oleh undang-undang ya. Jadi di undang-undang sudah diatur juga apa saja sih berkas-berkasnya persyaratan untuk menjadi parpol yang menjadi calon peserta pemilu. Itu sudah diatur juga. Monggo kalau mau buka-buka untuk para atau parpol nanti gini nih. Bu, atau nanti kita bikinkan sesi khusus kali buat bahas masalah apa sih kira-kira syarat yang diperlukan untuk jadi peserta pemilu bagi partai politik. Sangat gitu. Boleh banget Bang gitu. Bil. Biar lebih mendetail nanti kita bikin. Iya, jadi nggak tanya-tanya ya. Betul. Mungkin jadi biar mau jelas. buka undang-undang. Nah, itu, mungkin bingung mau jelaskannya gimana. Kalau nanti kita bikin sesi khusus kan bisa lebih jelas. Baik, nanti kita tunggu sesi berikutnya terkait itu ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Bu, setelah partai politik itu daftar ke KPU, kira-kira pasti kan ada penetapan mana sih partai yang lolos, mana yang enggak.
Itu kira-kira kapan dan gimana sih, Bu? Jadi tentunya yang ditetapkan menjadi parpol yang menjadi calon peserta pemilu ya. itu harus sudah lolos dalam verifikasi. Oke. Ya, administrasi dan penetapan keabsahannya dari administrasi tersebut juga kita harus kita harus lakukan, baik itu dari dengan verifikasi faktual itu bisa terjadi gitu. Oke. Iya. Jadi yang pasti itu penetapan paling lambat dilakukan oleh KPU melalui sidang pleno paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Oke, berarti pendaftaran itu 18 bulan. Pendaftaran 18 parpol bulan. 18 bulan, penetapan itu 14 bulan. 14 bulan sebelum begitu. hari H ya. Nah, terus selanjutnya saya bingung ini, Bu. Jadi pertanyaan juga, jadi penasaran. Kira-kira kegiatan apa sih? Ini kan sudah ditetapkan sama KPU RI bahwa tanggal segini kita pemilu serentak. Nah, tadi juga menyebut 20 bulan persiapan KPU untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk biar sukses di 2024. Nah, kegiatan apa sih yang terdekat yang akan dilakukan sama KPU Kota Pasuruan khususnya? Oke. Jadi sebelum ini tahapan muncul ini Bang Bil ya, kita ini saat ini kita melakukan kegiatan, yaitu awal yang kita lakukan adalah berkoordinasi dengan para Forkopimda bersama tokoh masyarakat, kita berkomunikasi sekaligus bersosialisasi, mensosialisasikan terkait hari dan tanggal waktu yang sudah ditetapkan kemarin. Gitu. Jadi kegiatan kami saat ini itu roadshow dulu ke Forkopimda dan lain sebagainya untuk ini tadi mensosialisasikan hari dan tanggal, baik itu nanti mensosialisasikan agar para teman-teman pemilih itu bersiap-siap. Jadi dari rentang waktu 20 bulan atau dari sekarang sampai nanti di tahun 2024 tepatnya di Februari, mari sama-sama kita pelajari keadaan yang ada di sekitar kita. Jadi apa sih, ada gejolak-gejolak apa, itu apa yang perlu mempersiapkan pemimpin yang seperti apa sih yang pas untuk Kota Pasuruan, untuk perwakilan rakyat. Ya, itu penting banget karena itu dapat mengawal suara rakyat, suara kita semua juga. Kembalinya juga ke kita semua, Bang Bil. Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Iya. Nah, itulah teman-teman. Makanya nanti kita harus mengawal terus proses tahapan bareng sama KPU. Bisa jadi kita nanti ikut juga kerjasama sama KPU dalam tahapan-tahapan sampai nanti di 2024. Dan yang terpenting teman-teman, kita jangan sampai golput karena suara penting kita banget. Karena suara kita itu menentukan nasib bangsa. Betul nggak sih, Bu? Betul banget. Iya. Jadi kira-kira satu pertanyaan lagi nih, Bu. Pesan dari Bu Mimi untuk masyarakat atau untuk teman pemilih? Bagi teman pemilih dan masyarakat seluruh Kota Pasuruan, selalu dalam keadaan sehat, selalu nantinya ikut dalam mensosialisasi dan juga mengawal proses jalannya penyelenggaraan pemilu nanti, agar penyelenggaraan ini berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai yang terpilih ini sesuai dengan apa yang kita harapkan tentunya. Itu paling penting. Itu paling penting. Itu paling penting karena bagaimanapun juga kita nanti punya bapak atau ibu itu yang kita bisa, kalau kita mengeluh itu bisa betul juga, ibaratnya kan seperti itu pemimpin kita tuh seperti orang tua kita gitu tentunya gitu. Yang mendengar setiap keluhan anaknya kan gitu kira-kira. Betul banget. Iya Bang Bil. Jadi gitu aja teman-teman untuk podcast kali ini. Terima kasih Bumi atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya di tengah kesibukan. Masih sempat untuk bikin podcast bareng kita.